lagi di channel Zuldanti. Nah, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman seni mengendalikan pikiran. Namun sebelum itu biasa saya akan menceritakan bagaimana pengalaman awal saya berjumpa dengan literatur yang terkait tentang pikiran. Oleh karena itu saya akan berangkat dari situ dulu. Yang pertama, perjumpaan saya pertama kali itu kalau nggak salah waktu S1. Waktu itu saya habis ikut seminar motivasi kalau nggak salah ya, dan waktu itu dapat buku, saya lupa judulnya, cuman yang paling saya ingat itu judulnya itu adalah Lepas dari Penjara Pikiran. Itu tulisan bahasa Inggris yang terjemahannya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi buku ini ditulis oleh seorang yang pernah ditangkap oleh tentara Nazi Jerman. Jadi orang ini dimasukkan ke camp Nazi untuk dieksekusi ya, dan menurut keterangannya dia banyak orang yang meninggal waktu itu sebelum dia dieksekusi. Salah satu sebabnya adalah pikiran mereka gitu, dan orang ini selamat ya. Menurut dia salah satu kunci dari keselamatan dia keluar dari camp Nazi itu adalah pikirannya. Jadi secara sederhana dia mengatakan bahwa saya tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi sampai sesuatu itu memang benar-benar terjadi kayak gitu. Dan itu yang menjadi kunci dari ketenangan dari penulis buku Lepas dari Penjara Pikiran. Itu yang paling saya highlight ya dari buku itu. Kemudian yang kedua, yang saya ingat itu ya nggak jauh sih, buku Filosofi Teras. Itu cukup berpengaruh ke saya. Saya baca waktu S1 juga, dan yang paling saya ingat ya kita harus paham mana yang bisa kita kendaliin, mana yang enggak gitu. Sesuatu yang bisa kita kendaliin ya kita pikirin gitu. Kalau yang nggak bisa ya udah dibiarin kayak gitu. Kayak cuaca gitu, misalnya kita mau keluar hari ini tetapi hujan, itu tidak idealnya membuat perasaan kita buruk, karena itu di luar kendali kita. Jadi buku itu salah satu yang menyarankan kepada kita untuk berhenti memikirkan sesuatu yang memang di luar kendali kita. Nah, yang ketiga yang saya ingat itu adalah Lao Tzu. Lao Tzu ini adalah filosof Cina yang saya tahu. Jadi ada kalimatnya yang ajarannya yang menurut saya sangat bagus, yang saya highlight ya. Saya nggak pernah sih baca ya detail-detailnya, cuman banyak berkeliaran di media sosial. Kurang lebih ia mengatakan bahwa jadi sumber dari depresi kita atau kekhawatiran kita itu disebabkan karena pikiran kita di masa depan. Kemudian rasa penyesalan itu disebabkan karena pikiran kita di masa lalu, dan sumber kedamaian itu terletak di masa sekarang gitu. Jadi mengapa perasaan menyesal, perasaan khawatir itu muncul? Jawabannya karena memang kita tidak bisa hadir di masa itu. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, kita juga nggak bisa ke masa depan. Jadi kan sebenarnya persoalan kita kenapa itu muncul, karena kita nggak bisa menyelesaikan apa yang kita pikirkan. Jadi sebabnya itu kita nggak bisa menyelesaikan apa yang kita pikirkan kayak gitu. Oleh karena itu hal yang membuat kita damai itu pikiran kita berada di masa sekarang, karena bisa kita selesaikan hari ini kayak gitu. Itu yang kurang lebih yang disampaikan oleh Lao Tzu gitu. Lalu nah pertanyaannya, apakah pikiran itu bisa dikendalikan? Kalau menurut saya tidak bisa dikendalikan ya,
karena apa yang muncul dalam pikiran kita itu kan dia mudah teraktivasi ya. Jadi kan semua hal yang muncul dalam pikiran itu sebenarnya adalah memori-memori kita yang sudah tersimpan di dalam kepala kita. Jadi kalau ada sesuatu yang penyebab dia bisa ingat kembali, itu langsung teraktivasi. Itu soal otak lah. Jadi kita sebenarnya nggak bisa mengendalikan apapun yang bisa muncul dalam pikiran kita kayak gitu. Bahkan dulu seorang senior pernah mengatakan kepada saya bahwa otak tidak bisa menolak untuk memikirkan sesuatu gitu. Dia nyontohin ke saya itu, misalnya dia bilang ke saya uang gitu, dia mengatakan jangan pikirkan uang. Nah yang terbayang di pikiran saya itu adalah uang kayak gitu. Itu langsung terbayang di dalam kepala kita. Nah oleh karena itu menurut saya ya jadi karena otak pikiran itu tidak bisa dikendalikan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan yang saya praktekkan lah. Yang pertama itu pikiran kita itu nggak usah diladenin, biarin. Kenapa nggak perlu? Karena kalau di pikiran memang dipikirkan itu bisa membuat jadi beban. Misalnya dalam case tugas kuliah lah, misalnya saya punya tugas kuliah, terus saya sedang jalan-jalan di taman, kemudian memikirkan tugas yang deadline-nya besok kayak gitu, dan itu jadi beban. Kembali lagi ke filosofi Lao Tzu ya, jadi penyebab kita terbebani itu karena kita nggak bisa nyelesain. Kalau mau memikirkan itu langsung diselesaikan kayak gitu. Jadi kalau dia muncul ya udah biarin, karena kan memang kita nggak bisa kendaliin ya apakah dia mau datang atau enggak gitu. Kayak jelangkung lah pikiran itu ya. Yang kedua ini ya, teknis yang saya baca di tulisan almarhum Husni Mu'az. Kali ini adalah teknis supaya kita bisa langsung damai, atau supaya kita bisa langsung ke masa kini, supaya kita tenang dan tidak memikirkan yang lain gitu. Nah, teknis yang diberikan oleh Husni Mu'az itu adalah dengan menghitung nafas. Menurut dia, jadi ketika kita menghitung nafas kita akan kembali ke masa kini. Pikiran kita tidak akan kemana-mana gitu. Selain itu, Husni Mu'az juga memberikan teknis atau cara untuk kembali ke masa kini itu adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir dalam hati. Itu yang membuat kita kembali ke masa kini. Itu sebabnya barangkali ya kenapa zikir itu membuat kita tenang, karena itu soal pikiran kita, mengembalikan pikiran kita kepada masa kini kayak gitu. Oke, cuman itu teman-teman yang bisa saya share pada kali ini. Mungkin ada hal yang tidak saya sampaikan ya, tetapi mungkin teman-teman bisa pikirkan sendiri. Saya pikir umumnya ini soal pikiran dan bagaimana mengendalikannya, bagaimana kita supaya tenang dalam keadaan apapun. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.